saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya. Nah saudara, apakah Anda pernah merasakan punggung yang tiba-tiba terasa sakit saat mengangkat beban berat? Mungkin Anda terkena syaraf terjepit atau yang disebut dengan hernia nukleus pulposus atau yang biasa dikenal dengan HNP. Nah, syaraf terjepit ini merupakan suatu gangguan yang terjadi akibat adanya penekanan syaraf tulang belakang yang umumnya terjadi di punggung bagian bawah. Gejala yang muncul dapat berupa rasa nyeri pada punggung bawah yang mungkin menjalar hingga ke tungkai dan dapat disertai dengan rasa kebas dan juga kesemutan. Lantas, apakah syaraf terjepit ini dapat menyebabkan kelumpuhan dan apa saja sih sebenarnya penyebab dari syaraf terjepit serta bagaimana cara penanganannya? Kita akan membahasnya secara lengkap selama 30 menit ke depan bersama saya Widi Dwinanda dalam Bincang Sehat. Ya saudara, untuk membahasnya tentunya saya tidak sendiri, sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini. Ada dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Eka Hospital Cibubur, yaitu Dr. Omar Lutfi. Halo Dr. Omar, apa kabar? Halo, baik. Sehat? Sehat? Semangat? Semangat selalu. Semangat sekali karena memang yang akan kita bahas benar-benar mungkin bisa mencerahkan banyak orang yang agak parno nih dengan syaraf terjepit. Karena sering sekali ya. Oke, bicara mengenai syaraf terjepit nih, sebenarnya syaraf terjepit itu apa sih? Apa sebenarnya yang terjepit nih dokter? Bisa dijelaskan mengapa bisa terjepit? Oke, jadi syaraf terjepit ini adalah suatu istilah yang dikenal di masyarakat sebenarnya akibat penekanan dari saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang kita ini adalah suatu sistem saraf pusat, sebetulnya kelanjutan dari sistem saraf kita di otak. Jadi dia membentang dari leher sampai ke ujung tulang ekor kita. Nah, kadang-kadang saraf tulang belakang ini bisa bermasalah dan terjadi jepitan pada saraf tulang belakang sehingga dia menyebabkan rasa sakit di punggung bagian bawah, kadang sampai menjalar ke kaki ya. Nah, ini kebetulan ada modelnya nih, ada model saraf tulang belakang. Jadi kalau sempat disinggung juga sama Mbak Widi tadi mengenai penyakit namanya HNP atau herniasi nukleus pulposus ya. Itu adalah suatu penekanan akibat penonjolan dari bantalan tulang belakang. Jadi ini tulang belakang kita, ini tulangnya, ini bantalannya, di belakang tulang belakang kita ini ada saraf. Nah ini yang warnanya kuning, ini ceritanya sarafnya. Nah kalau misalnya ada cedera di bantalan tulang belakang, dia bisa menonjol dan dia menekan saraf di belakangnya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau dia ada penonjolan seperti ini, sarafnya tertekan, dia bisa ada rasa nyeri yang menjalar sampai ke kaki. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu adalah istilah yang sering dikenal sebagai syaraf kenapa terjepit. Bisa terjadi? Kadang saya juga pernah dengar nih, gara-gara hal yang sangat kecil begitu, mengangkat beban yang terlalu berat, lalu tiba-tiba serasa tertarik, lalu atau mungkin ada yang karena bersin begitu, lalu tiba-tiba ngerasa, aduh kayaknya saya saraf terjepit. Apakah benar seperti itu? Ya memang banyak sih faktor resikonya ya. Mulai dari dia posisi bekerja, kadang-kadang bisa juga orang yang bekerjanya terlalu banyak duduk, terus nggak pernah stretching. Nah itu merupakan salah satu faktor resiko juga. Bisa juga berat badan yang berlebihan. Karena kalau berat badan berlebihan, dia penekanan di bantalan tulang belakang juga besar. Sehingga jadi salah satu resiko. Bisa juga tadi seperti yang diceritain Mbak Widi, dia trauma langsung. Seperti misalnya jatuh terduduk. Berarti secara mendadak, tiba-tiba juga bisa terjadi ya? Bisa tiba-tiba juga dia terjadi. Atau kalau misalnya dia bersin atau dia salah posisi ngangkat barang, nah itu kalau dia terjadi penekanan di bantalannya yang terlalu besar, bisa aja dia muncul gejala atau terjadi suatu kondisi saraf terjepit. Baik, banyak juga nih yang beredar di masyarakat. Ada pendapat-pendapat mengenai syaraf terjepit. Apakah mitos atau fakta? Kita lihat ya, ini dia pertanyaan dari masyarakat. Dok, saya mau tanya, saraf terjepit sembuh dengan dipijat, itu mitos atau fakta ya? Silahkan dijawab dok. Sembuh dengan dipijat ya. Nah jadi sebenarnya gini, kita sebelum menjawab pertanyaan ini tuh kita harus membedakan dulu antara nyeri punggung bawah sama saraf terjepit. Karena ini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Nyeri punggung bawah itu tidak selalu saraf terjepit. Bisa aja dia hanya masalah ototnya aja, atau dia terjadi cedera di bantalannya tapi tidak sampai menekan sarafnya, itu juga menimbulkan saraf terjepit. Nah, kalau misalnya dia masalahnya hanya pada otot aja, itu memang dikasih pemijatan gitu, itu bisa sudah reda ya? Ya, dia bisa membuat nyerinya semakin membaik ya. Biasanya 1 minggu, 2 minggu setelah diberikan pemijatan dia akan baik. Tapi kalau sudah terjadi penekanan saraf yang berat seperti ini, dia dikasih pemijatan dia tidak akan membaik. Nah, dia perlu penanganan secara medis.
Baik, ini ada lagi nih, satu lagi silahkan. Dok mau tanya, mitos atau fakta ya syaraf kejepit bisa menyebabkan kelumpuhan permanen? Silahkan dijawab, Dok. Oke, jadi kalau ini fakta. Fakta? Kalau ini fakta. Jadi kalau dibiarkan tentunya. Kalau dibiarkan. Jadi saraf kita ini sebenarnya fungsinya ada dua. Ada fungsi penggerak atau motorik. Yang kedua adalah fungsi perasa atau untuk merasakan sentuhan, getaran, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia terkena fungsi penggeraknya, dia memang bisa menyebabkan kelemahan pada anggota gerak kita. Saraf ini kan sebenarnya kan dia kan membentang dari leher sampai ke tulang ekor ya. Kalau misalnya dia kejepitnya di leher, dia di bagian tengahnya, dia memang bisa menyebabkan kelemahan pada tangan dan kaki. Nah, itu yang disebut dengan kelumpuhan. Tapi kadang-kadang dia juga hanya menekan akar sarafnya aja. Kalau akar sarafnya aja biasanya dia yang lemah hanya di saraf yang mempersarafi organ yang spesifik. Seperti misalnya dia kelemahan untuk menggerakkan lutut aja, atau untuk menggerakkan ankle atau jari-jari kaki saja. Oke, lalu apakah ada jarak waktu begitu dari gejala-gejala hingga akhirnya mungkin, tadi kan fakta ya, dikatakan bahwa bisa terjadi loh kelumpuhan permanen. Itu apakah ada jarak waktu yang harus kita waspadai begitu dari gejala yang tadi disebutkan, Dok? Sebenarnya kalau jarak pastinya sih nggak ada ya, tergantung dari seberapa parah dia penekanannya. Kadang-kadang kalau misalnya dia memang traumanya hebat, jatuh terduduk yang kencang gitu misalnya, terus menyebabkan penekanan saraf, HNP-nya kondisinya besar, menyebabkan penekanan dan menyebabkan kelemahan pada salah satu anggota gerak, itu mungkin aja terjadi. Mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Lalu ketika kita bicara mengenai syaraf terjepit, banyak juga dari masyarakat nih ya, kadang minum jamu seperti itu. Tapi ternyata memang tidak bisa diobati ya, memang harus secara medis begitu dilakukan. Iya, kalau misalnya minum jamu atau kadang-kadang beli obat-obatan sendiri yang dijual bebas ya. Nah, itu memang sih bisa meredakan rasa sakit, bisa. Oh, tapi tidak mengobati. Tapi sumber penyebab sakitnya kalau misalnya memang dia benar saraf terjepit, sumber penyebab sakitnya tuh memang tetap masih ada. Baik. Jadi memang rasa sakitnya bisa hilang sementara, tapi kemudian nanti dia bisa muncul lagi, dia kambuh lagi. Nah, jadi tidak menyelesaikan masalah secara tuntas seperti itu. Oke, wow, banyak sekali nih informasi yang bisa kita gali dari Dr. Omar ini mengenai syaraf terjepit dan bagaimana sebenarnya penanganan yang tepat begitu. Jangan sampai dibiarkan dan akhirnya fakta yang tadi terjadi ya, kelumpuhan permanen. Pasti tidak ada yang mau seperti itu. Maka dari itu, tetaplah bersama kami dalam Bincang Sehat. Anda kembali dalam Bincang Sehat, masih membahas mengenai tiba-tiba punggung sakit, waspada syaraf terjepit, tentunya masih bersama dengan Dr. Omar Lutfi, selaku dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang Eka Hospital Cibubur. Dok, kita akan gali lagi nih. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas sedikit banyak tentang syaraf terjepit itu apa. Lalu kita masuk ke penyebabnya deh, penyebabnya lebih detail lagi, karena tadi kan baru sedikit nih yang dijelaskan. Apakah penyebabnya dari aktivitas sehari-hari juga harus kita waspadai, yang mana seperti apa gitu yang riskan terkena syaraf terjepit, atau mungkin ada faktor keturunan juga sehingga akhirnya syaraf atau syaraf terjepitnya bisa lebih riskan juga dikenai gitu. Oke, jadi memang gini, saraf terjepit ini sebenarnya bisa terjadi baik pada orang yang masih muda atau produktif, atau pada orang tua juga bisa sebenarnya. Jadi faktor resikonya banyak. Tadi salah satunya yang udah disebutkan adalah namanya sakit HNP. HNP itu adalah bantalan tulang belakang yang menonjol dan menekan saraf di belakangnya. Nah, HNP ini biasanya sih sering terjadi lebih pada orang yang masih produktif ya. Lebih muda, terus habis itu dia masih produktif bekerja. Faktor-faktor resikonya tadi bekerja, posisi bekerja, duduk, kemudian jatuh, dan sebagainya. Nah, tapi ada juga yang disebabkan oleh faktor proses penuaan. Jadi kalau misalnya pada usia yang lebih lanjut, saluran saraf kita tuh bisa juga terjadi penyempitan. Nah, itu disebut dengan lumbal stenosis namanya. Jadi itu juga salah satu saraf terjepit juga. Nah, dia biasanya gejalanya kalau secara umum saraf terjepit itu biasanya dia nyeri dari punggung bawah ke bokong sampai ke kaki. Nah, kadang-kadang rasa nyerinya bisa dirasakan seperti rasa tertarik, atau kadang-kadang bisa dirasakan seperti kayak berat ya. Nah, kalau misalnya orang yang sakit HNP biasanya rasanya seperti tertarik, terus kemudian kalau misalnya kita posisinya membungkuk tuh, dia akan rasa ketarik sampai ke kaki sampai ke betis.
Nah, tapi kalau yang pada orang tua kadang-kadang dia justru muncul ketika berjalan atau berdiri lama. Nah, biasanya kalau berdiri lama atau berjalan, dia akan muncul rasa kebas dan rasa kesemutan, menyebabkan dia harus minta duduk biasanya untuk meredakan rasa sakitnya. Nah, seperti itu biasanya kira-kira. Oke, ada yang jangka panjang dan juga ada yang secara tiba-tiba terjadi seperti itu. Siapa saja yang beresiko berat terkena syaraf terjepit? Resiko berat, nah ini tadi ya, udah sempat dibahas juga tadi di awal ya. Pertama sih yang harus kita perhatikan itu berat badan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya orangnya obesitas, dia penekanan di bantalan tulang belakangnya itu besar, sehingga dia rentan untuk terjadi cedera. Terus kemudian bisa terjadi juga pada tadi usia yang lebih tua. Usia yang lebih tua, apalagi kalau berat badannya besar, jadi faktor resikonya semakin banyak. Seperti itu. Terus kemudian juga trauma langsung. Nah, biasanya yang sering ini adalah kalau jatuh terduduk tuh. Jatuh terduduk. Atau bisa jadi juga ternyata kadang-kadang kita temukan juga pada cedera olahraga, terutama olahraga-olahraga yang high impact. Yang banyak lari-larinya, banyak loncat-loncatnya, atau yang angkat beban seperti misalnya fitness atau angkat beban yang lainnya. Nah, kemudian juga kadang-kadang juga orang yang memang, tapi kadang kalau orang yang jarang olahraga tuh, dia orang jarang olahraga di mana otot core muscle ya kita bilang itu adalah otot perut sama otot pinggang, yang dia adalah otot yang menjaga tulang belakang kita itu lemah, nggak pernah dilatih. Nah, itu juga bisa juga tuh mudah terjadi syaraf terjepit atau nyeri punggung pada bagian bawah. Aktivitas sehari-hari yang mungkin ringan dilakukan tapi ternyata itu juga bisa jadi penyebab syaraf terjepit, mungkin bisa digambarkan seperti apa? Ya, bisa. Selain mengangkat berat beban yang berat ya? Biasanya sih, nah itu tadi ya, mengangkat beban ini biasanya yang sering kita temukan menyebabkan sakit punggung bawah tuh kalau ngangkat galon sama ngangkat ember biasanya. Oke, dan mungkin apakah ada posisi? Iya, betul. Posisi jadi memang membawa bebannya itu juga harus diperhatikan ya. Terutama ketika mengangkat beban kalau dia dari lantai ya. Jadi kalau mengangkat beban dari lantai itu kita nggak boleh secara langsung menunduk, membungkuk maksudnya ya. Kayak posisi ruku terus kemudian langsung mengangkat beban. Nah, itu merupakan salah satu posisi yang rentan untuk membuat cedera. Ini dia. Jadi biasanya kalau mau mengangkat beban dari bawah itu sebaiknya kita berjongkok. Oh, kayak posisi squat dulu gitu ya? Ya, berjongkok. Misalnya salah satu kaki maju dulu ke depan, kemudian dia ambil barangnya di lantai, kemudian lanjutkan ke posisi berdiri dengan menjaga tetap postur tulang belakangnya harus tetap tegak. Baik, jadi kadang kita kan kalau ngangkat asal aja ya. Langsung aja, apalagi kadang-kadang bebannya gitu, juga berat. Kalau misalnya galon kan bisa 18 kilo dia ininya. Iya, jadi berarti pondasinya sebenarnya harusnya di kaki, bukan di punggung seperti itu. Nah, pemeriksaan apa saja sih yang dilakukan dokter spesialis ortopedi, terutama untuk menegakkan diagnosis syaraf terjepit ini? Oke, jadi kalau misalnya nih ada pasien ya datang ke kita dengan gejala-gejala misalnya sakit punggung bawah, kemudian ada gejala juga nyeri sampai ke kaki, ke tungkai, kebas. Ya, kebas. Nah, nanti ketika pertama kali ketemu dokter pastinya ada anamnesis ya namanya atau wawancara ya untuk kita tahu karakteristik nyerinya seperti apa. Kemudian kita bisa melihat apakah dia memang gejalanya khas saraf kejepit atau mungkin ini hanya suatu nyeri punggung bawah yang tidak melibatkan saraf. Yang khas saraf terjepit gejalanya seperti apa? Kalau khas saraf kejepit dia biasanya sakitnya sampai ke tungkai, sampai ke kaki. Baik. Terutama dia nyerinya akan sampai ke kaki yang di bawah lutut nih, sampai ke betis biasanya. Kadang-kadang bisa sampai ke telapak kaki atau sampai ke punggung kaki. Kemudian dirasakan juga ada rasa kebas atau rasa kesemutan. Biasanya seperti itu, yang paling khas. Nah, terus kemudian setelah dilakukan wawancara ya, untuk mengetahui gejalanya seperti apa, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik namanya. Pemeriksaan fisik itu jadi nanti akan dilakukan penekanan pada punggungnya, nanti supaya tahu di titik mana dia yang memang paling menyebabkan rasa sakit. Nah, dari situ kita akan dapat gambaran tuh kira-kira organ yang memang menekan saraf tuh bagian apa. Apakah dia di bagian tengahnya, itu mungkin di bantalannya, atau mungkin dia hanya masalah otot aja di sekitar-sekitar dari tulang belakangnya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dokter juga akan sarankan biasanya pemeriksaan penunjang. Penunjang ini biasanya ronsen atau pemeriksaan MRI.
agar lebih pasti lagi posisinya ya. Betul. Jadi kalau ronsen kita melihat gambaran tulang belakang secara umum. Kalau MRI itu yang lebih spesifik, kita bisa melihat bantalan tulang belakangnya secara langsung, sama kalau misalnya ada penekanan di bantalannya itu juga akan terlihat jelas dengan MRI. Oke, apa saja sih resiko dan juga komplikasi syaraf terjepit jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat? Nah, jadi memang kalau resiko sebetulnya tuh tidak semua saraf terjepit itu menyebabkan kelumpuhan. Baik. Jadi mungkin persentasenya yang menyebabkan kelumpuhan juga terbilang tidak terlalu besar ya, mungkin sekitar 10% yang sampai dia menyebabkan kelumpuhan. Kalau misalnya dia terjadi pada punggung bagian bawah. Nah, tapi yang paling sering itu adalah nyeri persisten, tapi jadi nyeri yang menetap. Nah, itu yang paling sering terjadi apabila suatu penekanan pada saraf tulang belakang itu tidak ditangani dengan baik ya. Jadi tidak semua saraf terjepit itu bisa selesai dengan obat-obatan, fisioterapi, tapi kita kadang-kadang memerlukan penanganan yang lebih intervensif untuk mengatasi masalah saraf tulang belakang ini. Nah, tapi kalau misalnya dia penekanannya berat, memang betul dia bisa menyebabkan kelemahan pada gerakan-gerakan gerakan kaki kita ya, bisa menjadi melemah atau kita sebut kelumpuhan sebagian ya. Atau bisa jadi juga dia kalau sebenarnya saraf tulang belakang kita ini kan mengatur seluruh aktivitas tungkai kita dan juga organ-organ di dalam tubuh kita ya. Salah satunya yang penting itu adalah fungsi buang air besar dan buang air kecil. Nah, jadi kalau dia penekanannya berat dan tidak ditangani dengan baik, akibatnya tuh terjadi gangguan pada pengaturan buang air besar dan buang air kecil kita. Jadi dia bisa terjadi namanya retensi urin. Jadi misalnya pipisnya kita mau buang air kecil, tapi nggak keluar gitu, seperti sudah terasa ada yang tertahan, tapi kok tidak bisa keluar. Nah, begitu juga dengan buang air besarnya juga bisa terganggu juga tuh. Jadi seperti orang konstipasi biasanya. Jadi dia penuh tapi mau mengeluarkan kotorannya tapi nggak bisa, karena memang sebetulnya untuk buang air besar, buang air kecil itu juga fungsinya diatur sama saraf kita. Seperti itu. Baik. Dan ini juga kalau dibiarkan memang akan terjadi komplikasi begitu ya. Betul. Wah. Ternyata banyak sekali ya informasi yang bisa kita gali dari Dr. Omar ini, dan tentunya ini dari teknologi secara medis ini kan sudah banyak sekali. Ada berbagai pilihan begitu untuk penanganan secara medis dari syaraf terjepit ini. Dan tentunya ini membuat saudara Kompas TV penasaran. Kita akan gali ya, usai jeda ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat. Tentunya masih membahas tema kita mengenai kesehatan, yaitu tiba-tiba punggung sakit, waspada syaraf terjepit. Masih bersama dengan Dr. Omar Lutfi. Kita akan lanjutkan nih. Apalagi tadi di segmen sebelumnya, saya juga sudah menyebutkan bahwa seiring perkembangan teknologi di dunia medis, tentunya banyak sekali penanganan-penanganan secara medis yang bisa dilakukan untuk syaraf terjepit ini. Karena sebelumnya kan yang kita tahu kalau syaraf terjepit pasti menjadi momok tersendiri nih, harus operasi. Apakah benar seperti itu? Metode seperti apa yang sekarang berkembang, Dok? Oke, jadi sebetulnya gini, penanganan pertama dari saraf terjepit itu tidak harus langsung operasi. Jadi penanganan awal itu kita dimulai dengan pemberian obat-obatan, sama fisioterapi dan juga latihan untuk penguatan otot. Nah, kadang-kadang penanganan ini saja sudah cukup untuk menangani masalah saraf terjepit. Jadi nyerinya hilang, kemudian gejalanya juga tidak ada lagi yang berat ya. Nah, tapi ada sebagian kecil, mungkin sekitar 25%, itu yang memang tidak bisa selesai hanya dengan obat-obatan dan fisioterapi. Nah, disitulah kita memang memerlukan tindakan yang lebih invasif atau tindakan operasi. Nah, tindakan operasi ini memang indikasinya pertama tadi adalah kalau misalnya penanganannya tidak bisa diselesaikan dengan obat dan fisioterapi, jadi atau itu kita bilang dengan penanganan konservatif ya, penanganan konservatifnya tidak berhasil, atau bisa jadi juga dia memang terjadi gangguan fungsi penggerak. Jadi kalau misalnya kayak tadi kelumpuhan atau kakinya mulai lemes, nah itu memang merupakan salah satu metode yang lebih dipilih adalah tindakan operasi. Nah, tapi kalau misalnya dia hanya nyeri aja,
Dan baru 1 minggu, baru 2 minggu kita boleh mencoba pengobatan konservatif dulu dengan pemberian obat-obatan, fisioterapi dan sebagainya. Kalau misalnya tidak berhasil, baru kita masuk ke metode selanjutnya. Nah, atau terjadi juga kalau misalnya terjadi tadi gangguan fungsi buang air besar, buang air kecil, nah itu juga perlu dilakukan tindakan operatif. Nah, seperti itu. mendengar operasi, tentu yang dibayangkan masyarakat begitu operasi besar di black gitu ya Iya. dok. Kalau sekarang apakah memang seperti itu tindakannya? Apa ada metode-metode dalam sistem operasi yang memang ternyata nggak perlu seperti itu loh? Ya, memang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi operasi tulang belakang ini saat ini sudah tidak menakutkan seperti itu. Nah, jadi kita kenal dengan metode endoskopi tulang belakang. Ya. Nah, mungkin kalau masyarakat sudah lebih familiar dengan endoskopi saluran cerna kali ya. Kalau saluran cerna kan dia kan ada akses untuk masuknya baik dari mulut ataupun dari lubang anus ya. Nah, cuman kalau misalnya pada tulang belakang kita harus membuat sayatan kecil untuk memasukkan alat ke dalam tubuh kita untuk bisa melihat saraf itu secara jelas. Nah, atau kalau mungkin pernah dengar operasi namanya laparoskopi atau namanya artroskopi, itu juga kurang lebih sama dengan endoskopi tulang belakang. Itu lukanya kecil, hanya 1 cm, lukanya untuk memasukkan kamera dan juga alat untuk membebaskan dari saraf tulang belakangnya. Oke, minim sayatan ya. Minim Meskipun sayatan. namanya tetap operasi, tetapi Ya. bukan yang langsung Ya, gitu. bukan operasi terbuka yang konvensional seperti dulu, tidak memerlukan sayatan yang besar. Baik, nah penanganan syaraf terjepit dengan metode endoskopi ini saya dengar tingkat keberhasilannya bisa mencapai 90% nih. Bisa dijelaskan mengenai prosedurnya seperti apa? Ya, jadi endoskopi tulang belakang ini dikerjakan dengan cara tadi ya, adalah suatu teknik minimal invasif kita bilang, minimal invasif. Jadi luka sayatannya kecil, biasanya hanya 1 cm untuk masukin alatnya. Jadi kalau kita memasukkan alat ke dalam tulang belakang kita dari punggung ini tuh seolah-olah mata kita tuh ada pas di depan sarafnya. Nah, jadi view-nya akan sangat jelas, struktur-strukturnya akan sangat jelas, baik dari sarafnya, tulangnya, bantalan tulang belakangnya. Nah, itu akan tampak dengan jelas. Nah, setelah tindakan itu biasanya jadi sebagai contoh misalnya dia terjadi HNP ya. Kalau HNP dia kan ada penonjolan pada bantalan seperti ini yang menyebabkan penekanan pada saraf. Nah, bantalan ini kita bisa angkat dengan teknik endoskopi. Jadi lukanya hanya cukup kecil aja masuk ke dalam, kemudian bantalan yang menonjol ini kita angkat supaya saraf yang ada di belakangnya tidak tertekan lagi. Seperti itu. Nah, saya juga dengarnya istilah medis mengenai endoskopi ini penanganan syaraf terjepit lain itu banyak sekali ya. Ada yang namanya BES, lalu juga ada yang namanya PLD, PSLD, PLDD juga ada, PSCD juga ada. Nah, itu bedanya apa? Apakah ini masih bagian dari endoskopi atau berbeda? Bisa dijelaskan? Jadi sebenarnya ini semua tuh endoskopi sama. Jadi ini hanya style aja, style mengerjakan. Jadi ada tekniknya? Teknik mengerjakan sama alat yang digunakan. Tapi semuanya itu adalah endoskopi. Tingkat keberhasilannya juga semuanya sama. Jadi tingkat keberhasilannya juga memang baik karena memang prosedur di dalamnya yang kita kerjakan itu sebetulnya sama semuanya. Hanya alat-alat yang digunakan. Ada BES itu kepanjangan dari biportal endoscopic spine surgery ya. Jadi dia menggunakan dia sama persis seperti kalau kita mengerjakan laparoskopi atau artroskopi ya, lukanya ada 2 kecil untuk masukin alat dan membebaskan sarafnya. Ada juga PELD atau PSLD. Nah, itu juga alatnya berbeda. Lukanya 1, dia di tengah lukanya. Itu juga untuk membebaskan saraf juga. Kemudian ada juga PLDD. Nah, PLDD ini agak beda, ini untuk dengan laser dia. Dengan laser. Nah, terus kemudian ada PSCD, ada PSCD ya, PSCD atau PECD. Nah, itu merupakan suatu teknik endoskopi pada leher. Nah, jadi HNP ini atau penekanan saraf ini memang paling sering terjadi pada punggung bagian bawah ya. Dan leher. Dan juga leher. Memang sekitar 65% itu terjadi di lumbal atau punggung bagian bawah, tapi bisa juga terjadi di leher.
Untuk pilihan teknik yang digunakan dari penanganan syaraf terjepit ini apakah berdasarkan keluhannya atau posisinya atau memang terserah si pasien mau memilih teknik yang seperti apa dari endoskopi? Sebenarnya ini lebih kepada teknik yang dikuasai oleh dokternya ya. Jadi kalau misalnya ada dokter yang memang ketika dokter itu sudah sangat expert untuk melakukan suatu teknik, maka pasti hasilnya akan bagus. Apapun teknik yang dia kerjakan, apakah dia BES atau apakah dia PELD atau PSLD, itu pasti hasilnya akan baik kalau misalnya sudah dikerjakan oleh dokter yang ahlinya. Baik. Dan memang satu sama lain juga sebetulnya outcome-nya juga tidak jauh berbeda. Kecuali kalau misalnya kita bandingkan dengan teknik konvensional, tentunya dia akan berbeda, terutama sih sebenarnya yang membedakan itu adalah recovery-nya ya. Karena kalau misalnya dengan teknik endoskopi ini dia recovery-nya cepat, biasanya setelah tindakan operasi itu sekitar 3 jam sampai 6 jam setelah obat biusnya habis tuh pasien udah mulai bisa langsung latihan mobilisasi. Bisa langsung duduk, bisa langsung jalan. Terus kemudian makan seperti biasa bisa coba makan di meja makan atau di pinggir tempat tidur, buang air kecil ke kamar mandi sudah bisa, kemudian latihan jalan dan 1 hari setelah tindakan itu sudah bisa rawat jalan. Nah jadi kelebihannya itu kalau misalnya dibandingkan dengan metode konvensional yang luka sayatannya lebih besar. Karena dia kalau lukanya kecil otomatis nyeri pasca operasinya juga lebih minimal. Lebih minimal, terus kemudian jadi sehingga recovery-nya juga jadi cepat. Lebih cepat, baik. Nah pesan dan saran dari dokter nih untuk pasien syaraf terjepit dan yang mungkin belum terkena syaraf terjepit, bagaimana cara pencegahannya? Bisa disampaikan, singkat saja dok. Jadi yang pertama kalau yang belum terkena ya, yang belum terkena saraf terjepit harus dicegah. Nah jadi pertama jaga berat badan. Jaga berat badan ideal kita itu adalah body mass index kita ya, jadi harus ideal. Kemudian yang kedua adalah jaga posisi bekerja. Jadi kalau posisi bekerja terutama bagi yang bekerjanya duduk tuh. Banyak kan kalau bekerja di kantor, di komputer, nah itu suka keasikan kerja, lupa stretching. Nah, jadi kalau duduk juga kalau bisa maksimal 2 jam kita sudah stretching dulu tuh. Baik. Nah, terus kemudian harus rajin olahraga. Nah, selama sepanjang tulang belakangnya itu masih sehat, kita olahraga apa aja boleh. Dan terutama yang kita sarankan adalah core muscle exercise namanya. Atau latihan otot inti tubuh, yaitu terutama otot perut sama otot punggung. Nah, otot perut itu seperti misalnya ya sit up, kemudian leg raise, kalau punggung ada gerakan-gerakan seperti plank atau back up, itu direkomendasikan untuk melatih otot punggung dan otot perut. Atau olahraga seperti berenang, yoga, pilates itu juga bagus untuk melatih otot punggung kita. Nah, bagi yang sudah terkena. Nah, yang pertama pesan saya jangan takut datang ke dokter. Nah, jangan takut datang ke dokter supaya memang bisa diperiksa secara menyeluruh apakah ini jangan-jangan ini sebenarnya bukan saraf terjepit. Jangan-jangan ini hanya sakit punggung bawah aja yang diakibatkan oleh masalah otot aja. Atau bisa jadi juga dia masalah bantalan tulang belakang tapi tidak sampai menekan saraf. Nah, jadi sebaiknya jangan takut untuk datang ke dokter karena dokter juga bukan berarti saraf terjepit pasti operasi. Enggak seperti itu. Kita semua ada indikasinya masing-masing. Kalau misalnya memang diperlukan tindakan baru kita tindakan, tapi kalau enggak pastinya kita tidak akan melakukan tindakan operasi. Baik, terima kasih dokter. Wah, tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu nih. Berarti waktunya kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas informasi dan pencerahannya. Dan semoga perbincangan kami tadi bermanfaat bagi kesehatan Anda sekeluarga. Akhir kata saya Widi Dunanda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali.